warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriyah. Kali ini dalam video ini saya akan membahas mengenai milik bersama atau eigendom bersama. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hak eigendom. Apa yang dimaksud dengan hak eigendom? Yaitu hak untuk menikmati suatu kebendaan secara bebas dan untuk menggunakannya secara mutlak. Nah, dalam hal ini ada hubungan hukum antara subjek hukum, yaitu orangnya, dengan objek hukum, yaitu benda. Dan hubungan hukum tersebut dilindungi oleh hukum, sehingga di sini menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghormati adanya hak kebendaan tersebut. Nah, ini ada salah satunya hak kebendaan tadi adalah hak milik atau hak eigendom. Nah, ada satu benda dimiliki lebih dari satu orang atau beberapa orang. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa suatu benda tertentu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, disinilah muncul apa yang namanya milik bersama atau eigendom bersama. Milik bersama ini ada dua macam, milik bersama bebas dan milik bersama terikat. Apa bedanya milik bersama bebas dan milik bersama terikat ini? Milik bersama bebas ini terjadi apabila di antara yang bersangkutan hanya ada satu ikatan hukum, yaitu ikatan hukum sebagai pemilik bersama bebas tadi. Karena secara bersama-sama memiliki sebuah benda. Misalnya seseorang, dua orang atau lebih itu membeli sebuah benda. Misalnya membeli sebuah sepeda motor misalnya. Jadi ada dua orang membeli satu sepeda motor. Nah, di sini karena dua orang membeli secara bersama-sama sepeda motor ini, maka sepeda motor tersebut menjadi milik bersama antara kedua orang tersebut. Inilah milik bersama bebas. Itu salah satu contoh milik bersama bebas. Nah, bagaimana dengan luas hak kawan milik dari milik bersama bebas? Yang pertama kita melihat hak untuk memindahtangankan milik bersama bebas. Dalam hal ini, masing-masing kawan milik ini mempunyai bagian yang menjadi haknya yang merupakan harta kekayaan yang berdiri sendiri, merupakan objek harta kekayaan yang berdiri sendiri. Sehingga dalam hal ini, masing-masing kawan milik dapat memindahkan bagiannya dalam benda-benda tertentu maupun dalam keseluruhan benda. Jadi karena di sini ada dua orang memiliki benda menjadi pemilik bersama bebas, maka di sini masing-masing kawan milik itu memiliki bagian yang menjadi haknya yang merupakan objek harta kekayaan yang berdiri sendiri, sehingga bebas untuk memindahtangankan haknya itu pada benda tertentu atau pada bagian tertentu maupun pada keseluruhan benda. Misalnya ada dua orang memiliki dua buah benda. Misalnya membeli dua buah benda, yang satu sepeda motor, yang satu mobil. Nah, dalam hal ini mereka memiliki hubungan sebagai kawan milik bersama. Hanya ada satu hubungan hukum, yaitu hubungan hukum sebagai kawan milik. Nah, dalam hal ini bebas untuk memindahtangankan haknya, baik memindahtangankan haknya pada bagian tertentu benda tadi, misalnya pada bagian mobil, atau memindahtangankan pada keseluruhan bagiannya di dalam semua benda. Ya, misalnya memindahtangankan haknya pada mobil maupun pada sepeda motor. Ini boleh, ya, karena ini merupakan milik bersama bebas. Kemudian hak untuk menuntut dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama bebas ini juga bebas. Kapan saja masing-masing kawan milik itu bisa meminta supaya dilakukan pembagian milik bersama bebas atau pemisahan milik bersama bebas. Itu bisa dilakukan kapan saja, ya, bisa diminta kapan saja. Masing-masing kawan milik bebas untuk meminta dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama bebas tadi. Nah, ini berbeda dengan milik bersama terikat. Kalau milik bersama terikat ini terjadi apabila di antara yang bersangkutan ada lebih dari satu ikatan hukum. Di samping ikatan hukum sebagai kawan milik, sebelumnya sudah ada ikatan hukum yang lain. Misalnya, ikatan hukum sebagai kawan waris.
ketika saudara misalnya ada seseorang kemudian memiliki 5 anak. Nah, 5 anak ini memiliki ikatan hukum sebelumnya, sebelum ada kawan milik, ikatan hukum sebagai kawan milik, mereka sudah memiliki ikatan hukum sebagai saudara dalam pertalian saudara tadi. Nah, ketika seorang meninggal dunia, maka di sini seluruh saudara tadi ya memiliki ikatan hukum sebagai kawan waris. Jadi ada ikatan hukum terlebih dahulu, ikatan hukum sebagai kawan waris, sehingga mereka bersama-sama memiliki sebuah benda atau lebih dari satu benda. Dalam hal ini karena mereka bersama-sama menjadi ahli waris dari seorang pewaris. Nah, ini ada 2 ikatan hukum. Di samping ikatan hukum sebagai kawan milik bersama, maka ada ikatan hukum lain yang terjadi sebelum ada ikatan hukum sebagai kawan milik bersama tadi. Nah, kemudian hak untuk menuntut dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama ini juga berbeda dengan milik bersama terikat. Demikian juga hak untuk memindahtangankan itu juga berbeda dengan milik bersama terikat. Milik bersama terikat dan milik bersama bebas ini berbeda. Hak untuk memindahtangankan milik bersama terikat, karena milik bersama terikat ini merupakan satu kesatuan, sehingga masing-masing kawan milik tidak bisa menyerahkan hak-haknya pada bagian tertentu benda. Apabila ingin memindahtangankan hak-haknya, maka di sini dia harus memindahtangankan haknya pada keseluruhan benda. Karena seluruh benda tadi merupakan objek harta kekayaan yang merupakan satu kesatuan, sehingga tidak bisa kemudian meminta untuk memindahtangankan sebagian miliknya pada benda-benda tertentu. Kalau ingin memindahtangankan harus pada keseluruhan benda, haknya pada keseluruhan benda. Ini kenapa? Supaya tidak menyulitkan kawan milik yang lain. Nah, ini berbeda, sangat berbeda dengan milik bersama bebas tadi. Kemudian hak untuk menuntut dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama terikat ini pun sangat berbeda dengan milik bersama bebas. Kalau milik bersama bebas tadi bisa kapan saja masing-masing kawan milik itu bebas untuk meminta untuk dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama bebas. Tapi milik bersama terikat itu tidak seperti itu. Harus menunggu ikatan hukum yang mengakibatkan adanya milik bersama terikat ini putus terlebih dahulu, tidak ada terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama terikat. Misalnya adanya ikatan suami istri. Ikatan suami istri ini menimbulkan kawan milik sebagai pemilik benda secara bersama-sama antara suami istri. Jadi menjadi harta gonogini ya, ada harta gonogini, dan harta gonogini ini masing-masing kawan milik baik suami maupun istri di sini baru bisa meminta untuk ada pembagian atau pemisahan milik bersama ini apabila ikatan hukum sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Ini baru bisa dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama terikat. Demikian juga kawan waris. Kawan waris ini pun baru bisa minta pembagian atau pemisahan milik bersama terikat apabila di sini pewaris sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang, maka di sini pewaris ini sudah meninggal, maka baru bisa dilakukan pembagian atau pemisahan milik bersama terikat. Atau mungkin kawan persero ya. Jadi dalam suatu perseroan ada beberapa kawan persero di sini, ini tidak bisa meminta untuk dilakukan pembagian atau pemisahan milik bersama dalam perseroan tersebut kecuali kalau sudah bubar perseroan tersebut, baru bisa dilakukan pemisahan atau pembagian milik bersama terikat tadi. Nah, ini mengenai milik bersama bebas dan milik bersama terikat, jadi sangat berbeda di sini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang. Dan jangan lupa pula tekan tombolnya supaya selalu mendapatkan video-video saya terbaru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.